Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Prayuda dengan NIM 0702223128 dari kelas SI 3. Nah, kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya mengenai pembangunan aplikasi untuk memenuhi salah satu tugas ataupun salah satu syarat untuk pemenuhan UAS mata kuliah pemrograman mobile lanjutan. Nah, di sini sebelum saya masuk untuk menjelaskan terkait dengan blok-blok dan susunan blok yang saya gunakan untuk sistem yang dibangun ini, saya akan menampilkan terlebih dahulu sistem yang udah saya bangun. Dan di sini langsung saja saya tampilkan. Ini udah. Nah, ini merupakan tampilan awal dari sistem yang saya bangun. Nah, di sini ada kolom NIM, ada kolom nama, ada kolom kelas, ada kolom prodi, stambuk, dan juga alamat. Nah, di sini juga ada button pilih foto, kemudian ada button input, edit, delete, button refresh, button view untuk dari database Airtable, dan juga ada button view untuk dari database Firebase. Dan di sini saya akan mencontohkan untuk memasukkan data terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan masukkan NIM saya. Saya akan masukkan nama, kelas. Ini saya pilih prodinya sistem informasi, masukkan stambuk 2022. Dan di sini untuk alamat ya, kita bisa masukkan langsung link yang dibagikan dari Google Maps ataupun alamat rumah kita langsung. Nah, di sini saya karena udah menyalin alamat rumah saya langsung, di sini saya akan langsung memasukkan alamat rumah saya. Nah, ini jika udah, kita akan pilih foto terlebih dahulu untuk sebagai foto mahasiswa ya. Dan sini saya akan menunggu terlebih dahulu. Nah, baik, kita tunggu sebentar, kita masukkan gambar yang ini. Dan sini ada loading ya, dengan tulisan sedang upload dan akan muncul pop-up upload berhasil jika datanya udah berhasil masuk ke Cloudinary. Dan sini saya akan langsung klik input untuk masukkan datanya. Oh, di sini ada pop-up ya. Tadi bisa teman-teman lihat ini ada pop-up NIM telah terdaftar. Nah, berarti sebelumnya datanya udah pernah saya masukkan baik itu di database Airtable maupun di database Firebase. Nah, di sini coba kita ganti jadi 3129 ya. Ini baru kita input. Nah, di sini akan muncul pop-up data berhasil ditambahkan ketika data itu berhasil masuk. Kita cek apakah data tersebut masuk. Dan sini udah masuk ya nih 3129 untuk datanya. Kemudian untuk semua kolom juga udah terisi, nama, kelas, prodi, stambuk, dan juga alamat dan juga foto. Kemudian di Firebase di sini juga sudah masuk. Nah, ini ya, datanya udah masuk yang NIM 3129. Nah, jadi hanya dengan satu input tadi ya, melalui hanya satu button input yang di sini tadi, datanya udah otomatis langsung terinput ke dua database sekaligus seperti yang udah kita selesaikan pada tugas UTS pada pemrograman mobile lanjutan di video saya sebelumnya. Nah, di sini juga kita akan ngecek di Cloudinary apakah udah masuk gambar yang kita masukkan tadi. Nah, di sini saya coba login terlebih dahulu. Oke. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini udah masuk ya untuk gambar yang tadi kita pilih untuk kita masukkan di data mahasiswa tersebut. Ini hanya gambar contoh yang saya masukkan ya. Kemudian ya, setelah itu ada yang namanya untuk mengedit data. Nah, di sini mengedit data ya. Kita bisa pilih view, kemudian kita akan mengedit data yang kedua. Ini kita pilih yang kedua. Nah, ini data dan juga foto dari mahasiswa tersebut ini udah masuk di aplikasi yang udah kita buat nih. Nah, jadi di sini kita bisa mengganti ya dengan cara mengklik edit terlebih dahulu. Setelah buttonnya berubah, tulisannya menjadi button simpan. Di sini kita bisa langsung mengganti stambuknya. Di sini saya contohkan untuk mengganti stambuk 2021. Dan di sini ada catatan ya, teman-teman, ketika kita tidak ingin mengganti fotonya, kita bisa langsung skip aja dan memilih untuk button simpan ya. Ini langsung kita klik simpan jika sudah mengedit data yang ingin kita ubah.
Dan sini kita klik simpan, akan muncul pop-up data berhasil diperbarui. Dan sini langsung kita cek di bagian Firebase. Dan sini untuk di bagian Stambuk ini udah terganti jadi 2021 ya, sesuai yang kita ganti di bagian awal tadi. Dan di sini juga di bagian Airtable juga sudah terganti ya. Ini sama case-nya ya, kita bisa ngedit dari satu view, tapi dua-dua data yang di Airtable dan juga di data Firebase itu ikut terganti juga. Nah, sini saya juga akan menampilkan ya. Satu lagi caranya yaitu kita akan memilih data itu dari view Firebase. Nah, di sini ada view Firebase, kita klik. Kita tunggu sebentar. Oke, ini datanya udah muncul, kita pilih yang 3129 tadi. Nah, ini udah muncul nih ya. Di sini juga bisa kita klik atau bisa kita edit juga. Nah, di sini kita coba kembali terlebih dahulu ke bagian nih. Ya, kita kembali ke bagian screen 1 terlebih dahulu karena ada yang terlewat. Nah, di sini di bagian screen 1 ya. Saya tampilkan lagi. Dan di sini kan tadi ada case di mana kita itu tidak mengganti fotonya. Nah, di sini kita bisa mengganti fotonya dengan cara gini. Kita klik view, kemudian ini kita ganti. Kemudian kita bisa klik pilih foto ya. Bisa kita klik pilih foto, tapi kita edit terlebih dahulu. Nah, ini edit foto, kita pilih gambarnya. Ini kita pilih gambar yang ini, coba ya. Kita tunggu sebentar lagi mengupload ke Cloudinary. Nah, ini juga ketika upload berhasil, kita langsung klik simpan tanpa mengubah datanya sama sekali ya, teman-teman. Nah, di sini muncul data berhasil diperbarui. Kita coba cek di bagian Cloudinary, apakah datanya udah masuk atau belum. Nah, ini bisa kita lihat ya, gambar yang baru aja kita masukkan itu udah masuk ke Cloudinary-nya. Oke, kemudian ada fungsi selanjutnya dari sistem yang ini saya bangun ini. Kemudian bisa kita cek di bagian view ini juga, kemudian kita pilih. Dan di sini ada yang namanya lihat maps. Nah, seperti saya bilang tadi di awal, bosannya di alamat tadi, kita bisa masukkan alamatnya ataupun bisa langsung link dari Google Map yang akan kita masukkan atau yang akan kita simpan. Dan di sini kita caranya untuk melihat maps-nya yaitu kita klik buttonnya lihat maps, baru kita klik maps dan yap, ini udah langsung beralih ke alamat dimana kita hanya mengklik hanya memasukkan alamatnya gitu tanpa memasukkan link, baik itu dari ini. Biasanya kan kalau kita ingin membagikan langsung bisa dibagikan atau bisa disalin link dari Google Map-nya kan. Nah, ini kita bisa masukkan nama alamat kita aja. Oke. Sebentar di companion. Nah, ini adalah tampilan di awalnya. Oke, langsung kita kembali. Oke, kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita melihat data tersebut dari Firebase. Nah, di sini saya akan mencontohkan ya. Kita kembali ke bagian sini dan kita akan klik view Firebase yang di bagian button di sebelah view biasa. Dan sini langsung kita pilih untuk list data yang ingin kita edit. Nah, di sini adalah list data mahasiswa yang dengan kolom dan juga button yang tidak jauh berbeda dengan screen 1 sebelumnya. Akan tetapi untuk fotonya udah berhasil tampil sesuai dengan mahasiswa yang kita masukkan. Dan juga untuk button-button maps ini, button buka maps ini juga fungsinya sama, yaitu untuk membuka map seperti pada screen sebelumnya. Dan di sini kita juga bisa mengedit datanya. Di sini kita contohkan, kita akan mengubah menjadi SI2 ya di sini. Jika sudah, langsung kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul data berhasil diperbarui dan juga screen-nya akan langsung otomatis beralih ke bagian data mahasiswa. Untuk mengecek berhasil atau tidaknya, kita kembali lagi ke bagian Crowd Academic dan melihat ini sudah berganti menjadi kelas SI2. Begitupun di bagian Airtable ya, di bagian sini juga udah langsung berganti ke SI2. Oke, mungkin sekian untuk tampilannya. Untuk di bagian hapus soalnya sama. Ini kita bisa klik untuk yang ini ataupun bisa untuk mengubah data yang di bagian bawah. Untuk di bagian hapus ini saya contohkan ya.
Oke, kemudian di sini saya akan melanjutkan di bagian untuk menghapus data. Nah, di sini kita langsung klik bagian view, kemudian kita pilih data yang ingin kita hapus. Nah, saya contohkan untuk bagian yang ingin saya hapus, yaitu di bagian sini. Dan sini ketika udah data yang kita pilih, ketika sudah tampil, ini langsung kita klik delete dan akan muncul pop-up untuk konfirmasi 2 kali. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Jika iya, langsung kita klik ya. Dan sini muncul pop-up data berhasil dihapus. Dan di sini langsung kita cek di bagian Airtable, ini langsung otomatis terhapus untuk NIM yang 3128 tadi ya, teman-teman. Dan untuk di bagian Firebase ini juga langsung terhapus, yaitu tersisa hanya satu data saja. Kemudian untuk di bagian view Firebase juga sama, ya kurang lebih tampilannya sama. Ini kita akan contohkan dari view Firebase untuk menghapus datanya. Soalnya untuk menghapus data ini kalau nggak salah tidak ada beda dengan project UAS sebelumnya, namun tidak apa-apa. Ini langsung kita klik lagi view Firebase-nya. Nah, oke, ini untuk di bagian Firebase ya. Kita pilih datanya juga sama seperti sebelumnya. Jika sudah, langsung kita klik delete. Sini langsung kita klik delete dan akan muncul pop-up apakah yakin ingin menghapus data, kita klik ya. Nah, jika muncul pop-up data berhasil dihapus, langsung kita cek di bagian Firebase apakah datanya udah terhapus atau belum. Nah, ini di Airtable sudah dan di Firebase juga sudah terhapus. Nah, oke, mungkin untuk tampilan aplikasinya segini saja. Dan sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan tambahan blok di luar dari tugas pada UTS kemarin. Nah, pada UTS kemarin itu yang belum tercantum yaitu hanya untuk 2 kolom, yaitu untuk maps dan juga untuk fotonya. Nah, di sini saya tidak akan mengulangi dari awal bloknya, tetapi hanya untuk perubahannya saja. Dan sini untuk menginput data, ya di sini adalah kode yang sama seperti kode pada video saya sebelumnya hingga ke bagian stambuk. Kemudian di sini saya menambahkan kondisi lagi untuk bagian teks alamat dan juga oke, dan untuk teks alamat dan juga akan membuat datanya itu masuk ke list Airtable dan juga di Firebase. Nah, di sini untuk namanya saya tambahin 2 kolom, yaitu ada kolom alamat dan juga kolom foto. Dan juga untuk isinya, ya ini untuk isinya mengambil yang diinput melalui kolom dari alamat tadi dan juga get global path untuk bagian fotonya. Get global path ini apa? Nah, get global path itu, ya di sini get global path itu adalah variabel baru yang saya definisikan, yang ini. Untuk isinya itu adalah 0. Kenapa 0? Karena dia di bagian button pilih foto. Dan sini ada button pilih foto yang di bagian sini tadi. Ini ada button pilih foto dan di sini adalah blok yang saya susun. Nah, jadi ketika button pilih foto itu diklik ya, itu akan mengaktifkan activity starter foto untuk membuka pilihan file gambar. Nah, ini dengan konfigurasinya ini android.intent.action.pic dengan data type-nya image. Nah, jadi file-file yang tampil ketika pop-up-nya itu terbuka yaitu hanya berupa gambar. Nah, ketika sudah ya di sini akan terpanggil activity starter pro yang tadi untuk mengisi global path yang akan kita masukkan ke sini tadi. Nah, ini dia isinya apa? Nah, di sini isinya ini. Dia akan memasukkan ya replace all text dari file 1 yang udah kita scope dari gambar tadi. Nah, ini untuk memasukkannya ke bagian file dan juga di replace namanya itu jadi apa. Namanya itu saya buat di sini jadi pic, habis itu /photo.jpg. Kemudian di sini saya menggunakan extension dari luar yaitu Typhoon bentar. Ini Typhoon file 1, file permission dan juga Cloudinary yang kedua. Kenapa? Karena Cloudinary pertama itu error ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan Typhoon file awal dengan file permission untuk mengambil hasil dari URL dari starter foto yang udah dijalankan sebelumnya. Nah, untuk isinya itu file name global path. Nah, jadi ini isi dari global path yang udah kita konfigurasi di sini akan kita masukkan ke bagian Airtable. Ya, ini untuk konfigurasi Airtable ya tadi yang ini get global path. Jika sudah, ya di sini saya membuat show progress dialog dengan message yang mohon tunggu karena ingin mengupload gambar yang terlebih dahulu hingga ke sukses baru bisa melakukan action selanjutnya.
Kemudian jika udah, ya di sini kita mengambil global URL-nya untuk dimasukkan ke image preview ketika nanti si user ingin mengedit datanya seperti teks yang sudah diberikan oleh Pak Alda. Dan jika udah, maka akan muncul tulisannya upload berhasil gitu ya teman-teman. Kemudian untuk menampilkan datanya ya pada kode sebelumnya itu udah menampilkan dari nama, NIM. Ini harusnya berurutan ya. Ini setelah screen 1 NIM, nama, baru kemudian kelas, tambu, prodi. Nah, di sini ada dua tambahan yang saya masukkan, yaitu ada untuk alamat dan juga ada untuk foto. Kenapa? Karena kita menambahkan dua alamat baru di luar dari tugas UTS yang udah disampaikan pada Pak Alda sebelumnya. Dan sini udah ada muncul ya. Untuk konfigurasinya sama, hanya sebelumnya yang awalnya ini set global foto dan lain-lain ini di bagian sini, hanya tinggal dipindahkan ke bagian sebelah sini saja. Nah oke, kemudian selanjutnya, ini akan masuk ke bagian view after picking. Nah di sini saya akan mengset ya global mode edit, apakah dia usernya itu sedang mengedit atau belum. Dan di sini saya akan mengset juga URL foto lama yang udah definisikan, ini juga variabel baru ini ya. Ini saya set isinya kosong juga, dan sini untuk mengisikannya yaitu isi file path atau URL yang udah dihasilkan oleh global foto sebelumnya yang kita pilih. Nah ini, nah jadi global path-nya ini kita masukkan dari gambar yang lama. Jadi ketika user ingin mengedit data selain pada gambar itu tetap bisa tersimpan dan tidak terganti gitu ya. Akan tetapi juga bisa diganti ya. Kemudian ini juga ada untuk menginput alamat dan juga untuk set image preview ya, seperti tadi ya, gambarnya tampil ketika si user itu memilih datanya. Kemudian jika udah dipilih melalui view after picking, kita masuk ke bagian edit. Nah di bagian edit ini juga tidak banyak yang berubah, hanya saja ada berupa tambahan dua kolom seperti ini, teks alamat yang akan kita terukan lagi karena sebelumnya kita false-kan di bagian sini, dan juga untuk button pilih foto. Dan yang beda di bagian sini, update row kita tambahin dua dari alamat dan juga foto, untuk isinya juga dari alamat dan juga foto. Selebihnya ini sama seperti UTS sebelumnya ya. Kemudian untuk nge-store ke Firebase-nya itu di bagian sini. Ini untuk di bagian input tadi ya, kita untuk masukkan datanya yaitu kita nge-store name, nama hingga ke get global path. Kemudian juga ketika ingin mengedit data ya, dia ngecek dulu apakah tagnya itu udah ada di global tag. Jika belum, akan masuk sini langsung nge-clear tag dan juga nge-store ulang, karena itu memang aturan dari Firebase ya, karena tidak bisa mengedit, jadi dia menghapus dulu baru nge-store ulang. Dan sini jika dia sudah ada akan muncul pop-up-nya NIM telah terdaftar. Nah selebih itu sama ya, sama untuk di bagian bawahnya juga sama seperti di bagian UTS pemrograman mobile lanjutan. Nah kemudian ada satu fungsi lagi ya tadi di bagian ini, yaitu ada fungsi untuk button buka maps. Nah di sini adalah saya menggunakan activity starter juga. Di sini saya namakan activity starter maps dengan intent actionnya yaitu view. Ya, jadi ketika isi dari alamatnya itu berupa teks, nah ini itu akan nge-view langsung ke HTTP alamatnya. Nah, namun jika dia menggunakan link langsung dari Google Map, dia bisa juga langsung beralih ke Google Maps tanpa adanya kebingungan dari responnya. Nah, ini adalah kondisi yang udah saya selesaikan. Nah, mungkin sudah segini saja untuk di bagian screen 1. Kita scroll ke bawah. Oke, sudah. Di sini saya beralih ke bagian read. Dan sini di bagian read saya juga sama ya. Nah, oke ini untuk di bagian edit ya, tidak ada yang berubah banyak dari tugas sebelumnya. Di sini saya juga menggunakan data yang sebelumnya, ini blok sebelumnya dari UTS. Maka dari itu ini tidak saya bahas lagi. Kemudian yang akan saya bahas yaitu untuk bagian ini.
Ketika Firebase Database 2 mendapatkan got value, sama seperti pada view after picking di screen 1 sebelumnya, kita ngeset global URL foto lama untuk masuk ke global path agar ketika user tidak ingin mengganti gambar, dia tidak perlu untuk mengedit gambarnya. Jadi dia hanya perlu mengedit isi-isi kolom baik dari name hingga ke bagian alamat. Dan di sini sama juga tambah alamat dan juga menambah image preview. Nah, kemudian ketika buttonnya diklik, di sini juga sama, hanya ditambahkan alamat, kemudian di sini juga ditambahkan alamat, dan di sini ketika datanya di store, dan di sini sama seperti bagian sebelumnya Firebase di database 1, dia akan ngecek terlebih dahulu apakah NIM-nya itu telah terdaftar atau belum. Jika belum, dia akan menghapus ya. Dia akan menghapus terlebih dahulu baru mengstore ulang untuk mengupdate ini, untuk mengupdate yang di database Firebase ya. Kemudian untuk di database Airtable, kodenya ada di bagian sebelah ya. Nah, sebelah sini ya. Karena apa di bagian airname? Karena tadi di sini kita panggil nih call airname ya. Jadi ketika dipanggil dia melaksanakan apa? Melaksanakan tag sebelumnya udah kita selesaikan. Nah, ini juga blok dari UTS sebelumnya, namun hanya menambahkan 2 kolom, yaitu alamat, foto, dengan isinya yaitu teks alamat dan juga get global path yang udah dilaksanakan sebelumnya. Nah, di sini untuk di bagian air delete, button delete, dan juga notifier tidak ada beda, hanya untuk menghapus data yang ada di database. Mungkin sekian untuk presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila penjelasannya kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.